Halo, selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang harness, terutama buat dipakai di musang ya. Oh ya, sebelumnya nih kalau kalian mau pesen t-shirt, kopi-kopian misalnya, atau t-shirt tentang Kediri, nah kalian bisa kunjungin Instagramnya @9cloud ya. Nih di bawah. Nanti Pak Pet bakalan kasih linknya di deskripsi. Terutama kalian yang lokasinya di Kediri, kalian bisa langsung DM di Instagramnya ya. Buat pesan t-shirt yang keren-keren kayak gini, yang Kediri banget atau kopi banget. Atau kalian juga bisa request di situ guys. Jadi kalian mau kaos seperti apa, mau t-shirt seperti apa, kalian langsung pesan sesuai dengan keinginan kalian guys. Nah, harness ini adalah alat yang dipakai biasanya di hewan kayak kucing, anjing, dan sekarang juga biasanya seringkali dipakai oleh musang guys. Nah, gunanya harness ini buat apa? Gunanya harness ini buat mengendalikan musang ya. Karena ada beberapa musang itu yang biasanya aktif banget kayak gitu, dia bakalan lebih mudah untuk dikendalikan ketika si musang ini memakai harness. Nah, kayak gitu. Tapi ada nggak sih efek negatif dari pemakaian harness ini, dan bagaimana cara untuk memakai harness kayak gini? Yang pertama yang akan kita bahas adalah apakah musang itu dia wajib menggunakan harness apa enggak. Nah, jadi gini guys, bagi musang yang jinak itu alangkah baiknya untuk tidak menggunakan harness, karena harness ini biasanya kalau dipakai terlalu sering atau dalam jangka waktu yang lama, dia bisa jadi merusak bulu. Karena ketika musang pakai harness gini, nah itu kan dia pakainya di leher. Nah, kalau kelamaan di leher, itu biasanya bulu yang di sekitar leher yang dipakein harness itu dia bakalan rontok guys. Dan bisa bikin musang kalian itu mengalami kebotakan di bagian yang ada harnessnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila musang kalian itu nggak terbiasa pakai harness, tetapi kalian paksain memakai harness, musang kalian itu bisa stres guys. Jadi musang kalian itu bisa ngamuk nantinya ya ketika kalian paksakan menggunakan harness kayak gitu. Ini mohon maaf ya, karena memang dari tadi Pak Pet mau ngonten terganggu dengan suara hujan, tapi ternyata Pak Pet sempatkan sekarang karena barusan hujannya berhenti dan ini malah hujan lagi guys. Jadi agak sedikit keganggu suaranya, nggak apa-apa ya. Baik, lanjut ke pemakaian harness tadi kayak gitu. Yang ketiga, kalau musang kalian itu nggak terbiasa, itu juga bisa beresiko musang kalian mengalami kematian guys kalau fatal. Kenapa bisa gitu? Karena ada beberapa kasus yang Pak Pet temuin, itu juga di temen Pak Pet sendiri. Musangnya emang jinak, tetapi ketika dipakein harness nggak dibuka guys. Dalam kata lain, ketika dia di kandang, musangnya ini tetap dipakein harness kayak gitu. Dan sama si owner ini ditinggal, karena waktu itu si ownernya ini masih kuliah, ditinggal kuliah. Dan ketika pulang ternyata musangnya itu udah nggak bernyawa guys. Kenapa? Karena si musang ini mungkin di awal-awal dia merasa masih nyaman ya ketika pakai harness. Tapi ketika dalam waktu yang cukup lama, si musang ini mulai gelisah dan dia mencoba untuk membuka harnessnya guys. Jadi misalnya nih ya, misalnya seperti ini. Nah, ini kan kalau musang pakai harness kayak gini nih. Nah, mungkin di awal-awal si musang itu dia masih ngerasa nyaman, tapi lama-kelamaan dia ngerasa risih. Nah, si musang ini dia mencoba untuk membuka harnessnya dan memasukkan tangannya di sela-sela harnessnya kayak gini guys. Dia mencoba untuk mengeluarkan harness dari lehernya. Nah, dan yang terjadi waktu itu adalah tangannya ini masuk guys. Dia tangannya masuk ke sini dan nggak bisa gerak. Akhirnya si musang ini kecekek. Nah, kecekek karena emang nggak kepantau ya, nggak ada orang di rumahnya. Jadi si musang ini kesulitan untuk bernafas dan akhirnya mati guys. Itulah kenapa harness ini kalau bisa jangan dipakai guys. Maksudnya jangan sering-sering pakai harness kayak gitu ya. Dipakai cuman kalau terpaksa, misalnya kalau kalian bawa musang kalian keluar dan kalian takut musang kalian kabur, nah itu nggak apa-apa dipakein sementara. Tapi ketika nanti udah di rumah atau di kandang kayak gitu, harnessnya mending dilepas saja kayak gitu ya.
Memang di beberapa musang harness ini dia berguna untuk membantu mengendalikan, tapi apabila nggak terbiasa, si musang ini dia bakalan berontak guys. Jadi nggak semua musang itu mau dipakein harness. Kalau kalian lihat musang teman kalian itu nyaman atau baik-baik aja dipakein harness, belum tentu musang kalian itu juga baik-baik aja ketika dipakein harness kayak gitu. Ada musang yang meskipun dibiasain dari kecil pakai harness, dia gedenya tetap nggak terbiasa. Ada yang dari kecil itu dia nggak dipakein harness, tapi ketika gede dipakein harness dia mau atau baik-baik aja, itu juga ada kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau yang nggak dibiasain dari kecil itu biasanya gedenya nggak mau guys. Gitu. Cuman resikonya itu tadi, beberapa resiko ketika kalian pakein musang kalian itu dengan harness ya. Yang paling enteng resikonya adalah yaitu tadi, dia mengalami hair loss atau kebotakan di bagian yang sering kali dipakein harness kayak gitu guys. Nah kemudian harness itu ada berapa macam? Harness itu bermacam-macam. Ada harness Y. Harness Y itu dia bentuknya seperti Y. Kenapa disebut harness Y? Karena emang bentuknya kayak Y. Kayak gitu guys. Jadi kalau harness Y itu dia pakainya di tangannya guys, kanan kiri kayak gitu. Cuman kekurangan dari harness Y adalah harness Y ini mudah lepas. Karena ketika si musang berontak dan dia menarik tangannya kayak gini, biasanya yang di tangannya lepas kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah harness H. Kenapa harness H? Karena dia bentuknya kayak H. Pakainya gimana? Kalau harness H itu dia yang satu di leher, masukin sini. Kemudian bagian lainnya dia di dada. Dada ke ketiak sampai ke punggung gitu ya. Jadi di leher sama di punggung kayak gitu guys. Nah, itu kalau harness H. Kemudian ada juga harness rompi. Nah, kenapa disebut harness rompi? Karena memang dia seperti rompi guys bentuknya. Jadi banyak banget yang pakai kan ya harness rompi. Biasanya ada yang motif army kayak gitu, ada yang logo komunitas gitu. Nah itu biasanya cenderung lebih nyaman ketika dipakai di musang karena dia nggak seperti tali kayak gini ya. Dia seperti baju kayak gitu guys. Cuman sekali lagi kalau musang kalian nggak terbiasa, memang biasanya seringkali dia bakalan berontak guys kayak gitu. Keuntungannya pakai harness ini apa? Keuntungannya seperti yang Pak Bet bilang tadi. Yang pertama adalah musang kalian bakalan lebih gampang untuk dikendalikan. Seperti kalian kalau lihat vlog Pak Pet bareng si Ipep ya. Si Ipep ini kan lumayan bonding. Nah, tetapi kan kalian tahu sendiri namanya musang bonding, dia sering kali nggak fokus, ya kan ya. Jadi kalau kita biasanya bondingin di suatu tempat, dia ngikutin kita di belakang, itu kan kadang kalau musang nggak fokus. Nah, kalau kayak Ipep kemarin kan kita pakein harness, kemudian kita pandu, bukan tarik ya, dipandu aja, diarahin aja kayak gitu. Si Ipep ini kan ngikutin di belakang Pak Pet guys, kayak gitu. Nah gunanya itu kayak gitu, jadi dia nggak ada kesempatan untuk berbelok arah atau mencari jalan yang lain kayak gitu ya. Karena risikonya kalau kita jalan-jalan misalnya di jalan ya, kalau kita nggak harnessin, tiba-tiba dia nyebrang tanpa ancang-ancang, nah itu bisa berbahaya banget. Musang kalian bisa beresiko, kemudian kalian juga bisa mengagetkan pengendara yang lain dan bisa menimbulkan kecelakaan guys kayak gitu. Kemudian bisa juga kalau misalnya musang kalian gendong di pundak, kalian pakein harness, ini bakalan lebih aman karena resiko untuk musang tersebut meloncat, nah itu bakalan lebih berkurang guys, atau lebih aman lah istilahnya ya. Jadi kalau musang kalian mau loncat kan kalian bisa pegang harnessnya kayak gitu. Nah ini yang berbahaya kalau nggak pakai harness itu, kalau loncat ke orang yang nggak suka dengan musang atau takut dengan musang. Nah musang kalian bisa dibanting guys kayak gitu, karena dia kaget ya, tiba-tiba musang kalian loncat ke pundaknya. Biasanya sih orang itu kaget ya, paling nggak sama orang tersebut biasanya dilempar kalau dia kaget gitu ya. Nah, itu bahayanya kalau nggak pakai harness kayak gitu. Cuman memang untuk beberapa musang lebih baik nggak pakai harness kalau memang musang kalian itu kalian bisa pastiin bahwa dia bakalan aman atau baik-baik aja kayak gitu ya. Jadi pakai harness itu ketika dalam kondisi-kondisi tertentu aja guys. Jadi pada kondisi-kondisi darurat yang sekiranya butuh untuk pengamanan ekstra kayak gitu, kalian bisa pakaiin musang kalian itu dengan harness. Tapi sekali lagi yang terpenting adalah tetap interaksi antara kalian dengan musang kalian. Jadi kebondingan atau kedekatan kalian dengan musang kalian guys kayak gitu. Kalau musang kalian udah deket banget sama kalian, kalau musang kalian itu udah manut banget, nah itu biasanya dia udah nggak perlu sama yang namanya harness kayak gini ya.
Nah, meskipun Pak Pet ini juga jualan harness di Pak Pet Store ya, kalian mungkin yang udah berteman dengan Pak Pet Store di Instagram, kalian tahu kalau Pak Pet juga jualan harness. Tapi Pak Pet tetap nggak merekomendasikan musang kalian untuk pakai harness, guys, kayak gitu ya. Jadi musang yang baik itu adalah musang yang bonding karena memang kedekatan dengan ownernya, guys, bukan karena alat bantu kayak gini ya. Alat bantu ini cuman dalam kondisi terpaksa dan apabila memang benar-benar diperlukan, nggak ada pilihan yang lain gitu. Terus kadang ada yang tanya nih, gimana kalau misalnya musangnya jampi atau musangnya masih semi, orang bilang ya, jadi dia belum jinak banget, gimana kalau dipakein harness kayak gitu? Kalau Pak Pet sih, Pak Pet nggak pernah maksain ya. Jadi kalau teman-teman minta gimana nih, kasih tutorial dong cara pasang harness di musang yang masih semi atau masih galak kayak gitu ya. Ini bakalan susah banget karena kalian harus mengikut sertakan 2 atau 3 orang. Ada yang pegang, ada yang mengalihkan, ada yang pasang harnessnya, guys, kayak gitu. Dan namanya musang masih semi atau galak, ketika dia dipakein harness, dia bakalan ngamuk, guys. Kalau nggak percaya, nanti Pak Pet bakalan bikinin videonya ya, gimana caranya pasang harness ke musang yang semi atau musang yang galak. Nanti Pak Pet bikinin ya tutorialnya, dan kalian lihat apa yang terjadi pada musang tersebut, ya gitu ya. Jadi kalian jangan pernah berpikir dengan menggunakan harness musang kalian itu bakalan jadi jinak, guys, gitu ya. Jadi musang kalian itu bakalan langsung anteng. Itu pemikiran yang keliru gitu, guys. Jadi kalau kalian pengen musang kalian anteng, musang kalian jinak, itu ya dengan dideketin atau dengan interaksi, dengan handling yang terus menerus, dengan sabar, dengan ketelatenan, insya Allah musang kalian itu bisa jinak meskipun tanpa menggunakan alat-alat bantu kayak gini. Nah, ini kalau musangnya stres berat atau yang mudah stres kayak gitu, kalian pakein harness, kalian paksa buat dia pakai harness, itu yang ada bisa tambah galak, guys, karena musang kalian itu stres berat itu ya. Gimana dengan kalung? Kalung juga sama. Biasanya kan teman-teman ada yang pakein musangnya dengan kalung yang ada loncengnya gitu, lucu ya kalau di rumah. Dia lari-lari sambil bunyi klinting kayak gitu. Itu gimana? Itu tadi efeknya hampir sama dengan harness. Jadi bulu di sekitar yang dipakein kalung itu biasanya bisa rontok kayak gitu. Dan kalau nggak kepantau, itu musang kalian bisa kecekek kalau dia berusaha untuk membuka kalungnya gitu, guys. Jadi kalau nggak terpaksa, mending menurut Pak Pet nggak usah dipakein aksesoris ya buat di musangnya gitu. Kasihan, biar dia bisa hidup dengan bebas, istilahnya dengan hidup gimana layaknya musang kayak gitu, guys. Jadi nggak terpaksa ya, karena sebenarnya musang pakai baju, musang pakai kalung, musang pakai harness itu terpaksa. Sebenarnya musang kalian itu nggak nyaman pakai aksesoris kayak gitu, guys. Jadi biarin apa adanya aja, seperti musang apa adanya kayak gitu. Kalian ajak interaksi, kalian ajak main di rumah kayak gitu, musang kalian itu udah bakalan seneng, guys. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini tentang harness. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin tahu video tips, trik, dan tutorial lainnya yang bakalan Pak Pet update. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya ya. Jadi kalian gak bakal ketinggalan video-video terbaru dari Pak Pet. Oke, karena ini udah agak gelap, jadi kita mohon pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.